Pada pertemuan ini kita akan lanjut pada tahap kedua dari proses penyusunan alat ukur psikologis. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penegasan kawasan ukur yang berakhir endingnya pada penyusunan blueprint. Jadi blueprint itu adalah rencana desain dari skala yang mau kita buat, berisi aspek-aspeknya apa saja, indikator perilakunya apa, dan pembobotannya. Jadi per indikator berapa persen kita beri alokasinya. Jadi misalkan kita pengen skala yang berisi 20 item, nah 20 item itu terdiri dari item-item terkait indikator yang mana saja. Nah, itu kita merencanakannya dengan membuat blueprint semacam ini. Nah, sekarang kita masuk pada penulisan item. Kalau kita sudah punya blueprint, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya tentang penulisan item. Jadi item itu bisa disebut juga butir, atau soal, atau stimulus. Contohnya, kalau kita ingat bagaimana kalau kita mengerjakan soal ujian, kita diberikan soal. Nah, soal itu adalah butir atau item. Dia fungsinya sebagai stimulus untuk memancing respon kita. Karena dalam item itu terkandung informasi yang harus kita respon. Bisa kita meresponnya dengan menjawab sesuai dengan kemampuan kita, misalnya itu kalau pada tes kemampuan, atau kita menjawabnya dengan cara berefleksi untuk menilai seberapa sesuai diri kita dengan isi pernyataan item tersebut. Jadi kita akan coba lihat bagaimana caranya menulis item, bagaimana cara menulis soal, gitu ya. Nah, tahap pertama, aktivitas pertama yang perlu kita lakukan dalam penulisan item adalah kita memilih format stimulus. Item itu atau butir itu mau yang bentuknya seperti apa? Ada dua jenis format stimulus, bisa berupa pernyataan, bisa berupa pertanyaan. Stimulus itu juga bisa berupa stimulus verbal, yang itu isinya adalah kata-kata, kayak saya mau makan, itu stimulus verbal karena dia tertulis dan berupa pernyataan. Atau misalnya di mana letak ibu kota Indonesia? Misalkan ada tes kemampuan, tes pengetahuan umum, kemudian ada soal di mana lokasi ibu kota Indonesia yang baru. Nah, itu kan berupa kalimat pertanyaan dan berupa stimulus verbal karena dia dituliskan dalam bentuk kata-kata. Namun ada juga stimulus yang dia berupa gambar, dia nonverbal. Contohnya kalau kalian kemarin sudah melihat contoh tes-tes inteligensi di mana kalian disuruh mengurutkan gambar, disuruh menunjukkan apa kelanjutan dari suatu seri dari gambar-gambar. Nah, itu stimulus verbal. Jadi intinya ada dua jenis, pernyataan atau pertanyaan. Nah, kalau pernyataan itu kita pahami sebagai kalimat deklaratif mengenai atribut yang diukur atau kalimat yang berisi situasi yang mengandung indikasi atau indikator perilaku yang hendak diukur. Nah, ini pernyataan ini umum kita gunakan dalam skala psikologi. Kayak gitu. Jadi kalau kalian pernah mengerjakan skala-skala psikologi sebelumnya, kalau yang isinya seperti kalimat saja, kalimat deklaratif, nah itu berarti format stimulus yang berupa pernyataan. Itu umum kita gunakan dalam skala psikologis. Nah, contohnya misalkan, ini saya punya contoh skala stres. Pernyataan itu bisa mengenai ada tidaknya satu indikator dari atribut yang mau kita ukur. Contohnya atribut stres, maka pernyataan itu akan mengandung indikator terjadinya atau indikator adanya suatu tekanan batin. Nah, di sini format jawabannya bisa ya atau tidak. Di mana ya itu akan mengindikasikan adanya stres, sementara tidak artinya tidak ada. Contohnya pernyataannya misalkan merasa dibenci seseorang atau perubahan keadaan ekonomi keluarga, ya atau tidak. Nah, ini contoh kita menggunakan pernyataan untuk mengetahui indikator apa yang mau kita ukur. Nah, ini bisa direspon dengan ya atau tidak. Ini contoh pertama.
Contohnya juga, pernyataan itu bisa mengenai seberapa sesuai suatu keadaan dengan diri. Bisa diukur dengan menggunakan skala frekuensi tentang terjadinya keadaan tersebut. Misalkan di sini saya punya contoh skala konflik peran pada wanita. Nah, pernyataannya semacam ini. Saya merasa gelisah di kantor memikirkan keadaan anak-anak di rumah, titik. Nah, responnya, stimulus ini akan memancing respon seseorang untuk melihat apakah dirinya pernah mengalami ini atau tidak. Dan kalau pernah itu frekuensinya seberapa sering. Maka dari itu, dia direspon dengan tidak pernah, kadang-kadang, sering, atau selalu. Jadi ini variasi juga ya. Ada yang cuma untuk, ada yang pernyataan itu digunakan untuk mengetahui ada tidaknya indikator dari atribut yang mau kita ukur. Ada juga yang untuk mengetahui frekuensi terjadinya. Gitu. Contohnya lagi, misalkan saya punya skala asertivitas yang dia pernyataannya semacam ini. Yang semacam ini berjenis kasus hipotetik. Jadi kayak orang diberi suatu keadaan yang dia disuruh membayangkan kalau dia berada di keadaan itu, dia akan merespon dengan cara seperti apa. Nah, misalkan saya menyalakan rokok di dalam bis ber-AC yang sedang ditumpangi. Oh, salah. Seseorang menyalakan rokok di dalam bis ber-AC yang sedang Anda tumpangi. Itu kasus hipotetiknya. Pernyataannya itu berupa hipotesa. Orang disuruh membayangkan kalau keadaan itu terjadi, dia akan melakukan apa. Nah, pilihan jawabannya A. Misalkan saya tegur dan ingatkan dia bahwa dilarang merokok di dalam bis ber-AC. B. Saya diamkan saja meskipun saya terganggu dan sangat jengkel. Nah, ini kasus hipotetiknya. Gambaran apakah seseorang punya indikasi asertivitas bisa dilihat dari pilihannya. Kalau dia pilih yang A, oh berarti ini menjadi bukti bahwa dia punya ciri-ciri asertif, orang yang tegas, yang berani. Kemudian kalau misalkan ada orang yang memilih yang B, itu menjadi pertanda bahwa indikator asertivitas itu kurang pada dirinya, karena dia cenderung diam saja meskipun merasa tidak nyaman. Contohnya lagi, misalkan Anda melihat kenalan Anda secara tidak sadar memasukkan pena yang dipinjamnya dari Anda ke dalam tasnya. Ini kasus hipotetik. Pernyataan yang berupa permasalahan yang harus direspon. Pilihan kamu apa? A. Saya ingatkan sambil tersenyum, kalau itu pena saya. B. Apa boleh buat? Lagi pula harga pena itu tidak seberapa. Nah, ini juga bisa dipilih, dan pilihan orang atas pilihan A atau B ini akan menunjukkan keberadaan indikator dari asertivitas. Kayak gitu. Ini berbagai contoh. Ada juga yang semacam ini. Stimulus berupa pernyataan yang berisi kasus hipotetik, tapi dengan lebih banyak pilihan. Sehingga nanti bisa dibuat nilai yang gradual. Kalau yang ini pilihannya cuma 2, ini nanti datanya data dikotomus. Misalkan kalau orang yang asertif nanti kita beri kita beri skor 1. Kalau orang yang milih yang B, kita beri mungkin 0 kayak gitu. Atau kalau yang asertif kita beri skor 2, yang kurang asertif kita beri skor 1. Ini kan cuma ada 2 pilihan jawaban. Bisa juga pilihan jawabannya itu kita kembangkan. Misalnya ada lebih dari 2. Misalkan ini ada skala motivasi berprestasi. Pernyataan hipotetiknya, kasusnya, Anda merasa bahwa sebagian besar soal ujian yang baru Anda tempuh tidak dapat Anda jawab dengan baik. Bahkan hanya 1 atau 2 saja yang Anda yakin terjawab benar. Apa yang Anda lakukan? A. Mudah-mudahan saja saya masih mendapatkan nilai yang tidak terlalu jelek. B. Ujian yang akan datang, saya akan berusaha untuk lebih siap. C. Setiba di rumah, soal-soal yang saya ingat segera saya pelajari kembali. Nah, ini berisi gradasi skala motivasi berprestasi. Orang yang motivasi berprestasinya kurang, dia mungkin akan cenderung menerima itu begitu saja. Dan dengan wishful thinking, mudah-mudahan nilainya nggak begitu jelek.
Nah, tapi yang setingkat lebih baik lagi, yang motivasinya lebih baik lagi, dia mungkin akan jadi bertekad, oh besok saya harus lebih baik. Tapi belum ada tindakan nyatanya, apa yang dia lakukan. Oh, yang motivasi bebasnya lebih baik lagi, tiba di rumah, soal-soal itu segera saya pelajari lagi. Nah, agar saya tahu yang salah itu yang mana, sehingga ketika ujiannya akan datang, saya lebih siap. Jadi bisa juga nanti dibuat semacam ini. Intinya, ini saya mencontohkan tentang variasi-variasi membuat pernyataan untuk sebuah skala. Jadi bisa yang sederhana sekali semacam ini, pernyataan, kemudian untuk mengetahui ya atau tidak, ada yang berupa skala. Skala itu bisa seberapa sesuai, atau seberapa sering, atau seberapa setuju, ya kan? Kalau kalian pernah dapat skala, kemudian kalian disuruh menilai seberapa setuju, oh sangat tidak setuju atau sangat setuju. Ini juga gambaran skala. Jadi pernyataannya yang menggunakan skala untuk mengetahui suatu atribut itu ada pada diri seseorang atau tidak. Ada juga yang menggunakan kasus hipotetik, ini juga menarik. Dan kemudian ada juga yang kasus hipotetik, tapi pilihan jawabannya lebih banyak. Ini variasi dari pernyataan untuk penulisan item. Sampai sini, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, atau mungkin ada hal menarik yang kalian lihat dan kalian pengen tahu lebih jauh, silakan. Mungkin kalian pernah mengerjakan suatu skala dan pengen tahu itu termasuk yang apa? Ada? Pernah nggak sebelumnya kalian mengerjakan tes psikologi yang semacam ini bentuknya? Pernah nggak? Dengan kasus hipotetik? Pernah, Bu. Pernah. Di apa? Waktu apa? Itu yang waktu tes kelas 12 sama kelas 9 itu. Oh, Kelas, tes apa? Tentang apa? Tes IQ atau bagaimana? iya, tes IQ. Oh ya. Nah itu contohnya ya, pernyataan sebagai stimulus untuk variasi penulisan item. Tadi kita sudah melihat contoh-contoh format stimulus. Sekarang kita masuk ke aktivitas berikutnya. Kalau kita sudah tahu format stimulus apa, yang berikutnya adalah format respon. Kalau ada stimulus, pasti ada respon. Stimulus itu pancingannya, pernyataan atau pertanyaan untuk memancing respon dari orang yang mengerjakan tes. Format respon itu juga ada yang juga bermacam-macam. Pertama, ada format dikotomi. Format dikotomi ini menawarkan dua alternatif untuk setiap item, di mana satu nilai diberikan untuk setiap pilihannya. Jadi cuma ada dua alternatif, dua opsi. Contohnya kalau dalam ujian, ada jawaban benar atau salah. Misalkan kalau kalian pernah mengerjakan kuis, benar atau salah. Ibu kota Indonesia nanti ada di Kalimantan Timur. Oke, itu cuma ada dua pilihan jawaban, benar atau salah. Atau tes kepribadian yang itu direspon ya tidak. Karena ada dua pilihan saja jawabannya, maka ini dikatakan format dikotomi. Kelebihan format ini yang perlu kita catat adalah dia tentu saja jadi sederhana, karena testi itu, peserta pengukuran itu akan hanya melihat dua pilihan. Tentu jadi lebih sederhana. Kemudian jadi mudah administrasinya dan cepat penilaiannya. Biasanya kalau benar salah, jawaban yang benar dikasih nilai 1, jawaban salah tinggal 0 gitu. Atau kalau tes kepribadian, kalau ya itu 2, kalau tidak 1, semacam itu. Jadi mudah. Ya tidak, ya tidak, ya tidak, benar salah kayak gitu. Namun format ini ada kelemahannya. Pertama, soal ujian, kalau itu berupa soal ujian yang benar salah, jawabannya itu jadi mudah diingat. Nah, ini bisa memancing terjadinya bias. Misalnya kalau soal itu digunakan juga untuk remedial. Nah, soal yang jawabannya benar salah itu mudah dideteksi, mana yang sebelumnya saya salah. Nah, sehingga ketika remedial itu tidak menggambarkan kemampuan, tapi berdasarkan ingatan. Oh, sebelumnya ujiannya aku kerjakan begini salah. Oh, berarti besok
biar benar itu aku harus jawab yang kebalikannya. Karena sangat sederhana sekali opsinya. Kemudian pada soal-soal tertentu apa yang disebut sebagai jawaban yang benar itu sering abu-abu, dia tidak clear cut, jadi tidak apa ya, tidak tegas. Ini jawaban benar itu bisa juga bergradasi kayak gitu. Jawabannya itu nggak sederhana di mana ibu kota Indonesia berada kayak gitu. Yang jawabannya cuma ada satu. Bisa jadi jawaban benar itu bergradasi. Misalkan orang kalau menjawab lengkap itu lebih baik ketimbang orang yang menjawabnya cuma 3 dari 4 unsur atau 2 dari 4, 1 dari 4. Nah, benar itu bisa bergradasi semacam itu. Sehingga kalau alternatif jawabannya cuma benar salah, ini akan merugikan peserta tes. Gitu. Bisa juga tidak memungkinkan subjek menunjukkan kompleksitas diri mereka. Misalkan kalau tes kepribadian cuma ya tidak, misalkan kalian diberi soal semacam ini, seorang menyalakan rokok di dalam bis, pilihannya cuma 2, tapi kan sebetulnya masih banyak pilihan perilaku yang lain. Contohnya memang, saya takut kalau berkonfrontasi langsung dengan orang yang merokok itu, maka saya akan mendatangi kondektur, biar kondektur yang menegur. Nah, kan ada kompleksitas yang lain, ada pilihan perilaku yang lain. Kalau jawabannya cuma ada 2, pilihannya cuma ada 2, itu kan artinya kita membatasi pada kemungkinan variasi perilaku yang lain. Kayak gitu. Itu kelemahan kalau kita menggunakan format dikotomi. Nah, karena variasi jawabannya rendah, reliabilitasnya pun jadi ikut rendah. Karena perhitungan reliabilitas itu tergantung pada nilai varians. Jadi kalau soal itu variansnya rendah, ya reliabilitasnya juga cenderung akan rendah. Sehingga kalau kita mau bikin skala yang menggunakan format dikotomi, solusinya adalah kita harus punya banyak item. Nggak bisa cuma 5, nggak bisa cuma 10. Itu nanti dampaknya ke kualitas psikometriknya. Jadi ini kelemahan dan kelebihan dari format dikotomi. Mengenai format dikotomi, sudah punya gambaran ya? Kayak soal ujian, meskipun pilihan ganda, tapi itu kan juga tetap dinilai benar salah kan? Kalau tes kepribadian, ya tidak, mungkin sering juga kalian temui. Itu contohnya format dikotomi. Berikutnya ada format politomi. Setiap item memiliki lebih dari 2 alternatif respon. Contohnya pada ujian pilihan ganda pada tes prestasi. Contohnya pilihan gandanya itu misalkan ada gradasi tingkat kesulitan. Ada beberapa pilihan, tapi setiap pilihan itu ada skornya masing-masing. Kalau jawab tepat, itu diberi nilai 2. Kalau dia jawaban di pilihan yang cuma setengah benar, diberi nilai 1. Kalau dia menjawab yang pilihan yang betul-betul salah, maka skornya 0. Itu format politomi, karena ada lebih dari 2 alternatif respon. Atau kalau kalian mengerjakan skala psikologi yang formatnya Likert, yang kalian harus menilai apakah diri kalian itu sangat sesuai, antara sesuai tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. Itu kan ada 5 alternatif respon. Itu format politomi, karena dia lebih dari 2. Kelebihannya format politomi ini, sebetulnya dia juga mudah penilaiannya. Kemudian yang berikutnya, peluang benar lebih rendah karena ada distraktor atau pengecoh yang lebih banyak. Jadi kalau kayak soal pilihan ganda itu, distraktor itu kan penting ya, untuk betul-betul kita bisa melihat mana yang mampu, mana testi yang mampu dan mana yang tidak. Kalau pilihan alternatif jawabannya itu ada banyak, pengecohnya lebih banyak, maka itu artinya kan akan membutuhkan kemampuan yang lebih kompleks lagi untuk menjawab suatu soal kayak gitu. Nah, jadi kalau politomi itu peluang benarnya lebih rendah, orang nggak bisa cap cip cup, iya kan? Kadang kalau cuma ya tidak ya kita cap cip cup bisa, maksudnya cuma menebak saja. Tapi kalau format politomi tidak, gitu. Kemudian kelebihan yang berikutnya adalah pengerjaannya juga cukup cepat karena tidak perlu menuliskan jawaban. Kita tinggal milih mana jawaban yang sesuai dengan diri kita. Hanya saja kelemahannya bisa jadi banyaknya distraktor tidak meningkatkan reliabilitas tes. Kenapa bisa?
Karena kadang distraktor itu kualitasnya buruk. Pengecoh itu kadang ada yang dia terlalu mudah, dan ada yang dia aneh, sehingga orang itu tahu, ini masa jawabannya yang pengecohnya kayak gini. Nah, membuat orang nggak percaya, jadi nggak pakai berpikir udah merasa aneh. Kayaknya misalkan, di mana ibu kota Indonesia yang baru? A. Kalimantan Timur, B. Laut, C. Angkasa, D. Buah. Itu disruptor yang buruk karena terlalu mudah dan aneh. Tentu saja kalau soalnya itu tentang lokasi, maka disruptornya itu ya harus tentang lokasi. Kalau malah disruptornya itu di laut, di gunung, nah itu kan artinya dia jadi pengecoh yang buruk. Nah, itu membuat realitasnya juga rendah. Karena orang jadi tahu meskipun ada pengecohnya, jawabannya udah jelas nih yang provinsi kayak gitu. Kemudian ada juga peluang benar meskipun dengan menebak. Ini kita sama-sama tahu ya. Dulu mungkin waktu masih sekolah, kalau kita menghadapi soal ujian yang kita nggak bisa mengerjakan, apa yang kita lakukan? Kalau nggak bisa tanya teman, ya kan kita cap-cip-cup. Mana yang kira-kira mana yang kira-kira benar gitu. Kita tidak menggunakan kemampuan kita, tapi menggunakan keberuntungan kita. Berikutnya ada format Likert. Nah, ini yang terkenal sekali karena sering kita gunakan di skala psikologi. Format Likert ini yang mengembangkan adalah pakar namanya Renzi Likert. Jadi format Likert ini adalah format respon yang bisa mengindikasikan derajat kesepakatan subjek dengan pernyataan sikap atau karakteristik tertentu yang diukur oleh suatu skala. Biasanya terdapat 5 pilihan jawaban atas suatu pernyataan. Contohnya, sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat tidak setuju. Atau bisa jadi sangat tidak sesuai, antara sesuai tidak sesuai, kemudian sesuai dan sangat sesuai. Kayak gitu. Nah, pilihan jawaban ini bisa kita buat bervariasi. Jadi tidak hanya 5, bisa kita buat 4, 6, 7, bahkan 13 pun bisa. Kalau kita pintar membuat intervalnya. Contohnya misalkan ini variasi 6 pilihan. Sangat tidak setuju, cukup tidak setuju, agak tidak setuju, agak setuju, cukup setuju, dan sangat setuju. Ini 6 pilihan. Tentu saja ini jadi lebih kompleks ya ketimbang yang cuma pilihan. Bisa juga dia menghilangkan jawaban netral. Jadi misalkan sangat tidak sesuai, sangat tidak sesuai, sangat sesuai. Jadi tidak ada titik tengahnya, itu juga bisa. Jadi format Likert itu intinya tidak hanya cuma 5 pilihan jawaban, bisa kita variasikan. Nah, kelebihannya karena dia punya variasi derajat seberapa sesuai seseorang dengan isi pernyataan, maka dia tentu saja jadi lebih presisi, lebih akurat menangkap variasi atau kompleksitas pada diri orang ketimbang butir yang hanya direspon dengan ya, tidak, atau benar, salah. Nah, jadi dia lebih presisi karena dia memungkinkan orang untuk memilih mana yang lebih sesuai dengan dirinya. Apakah dirinya sangat tidak setuju, atau sangat setuju, atau netral sebetulnya, ya kan? Nah, variasi ini tidak tertangkap kalau hanya dengan ya, tidak, atau benar, salah. Ada juga format semantik diferensial dari Osgood. Kok yang ini tadi Likert dari Renzi Likert, ini format semantik diferensial. Ini contohnya setiap item mencakup suatu karakteristik atau sifat yang berpasangan, menggambarkan kutub-kutub dari dimensi psikologis yang hendak diukur. Biasanya semantik diferensial ini digunakan pada skala sikap atau skala untuk mengukur nilai yang dianut oleh seseorang. Contohnya misalkan kita punya skala sikap terhadap partai X. Nah, dia penyajiannya semacam ini. Intervalnya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Orang kemudian disuruh menilai partai X itu jelek atau bagus. Kemudian misalkan dia nulis di sini, oh berarti dia merasa partai X itu jelek. Jahat atau baik? Di sini. Tidak menyenangkan atau menyenangkan? Di sini. Kotor atau bersih? Di sini. Nah, jadi ini namanya semantik diferensial itu semacam ini. Tapi biasanya ini untuk mengukur sikap
Biasanya kalau skala psikologi secara umum untuk mengukur kepribadian tidak menggunakan ini. Ini juga misalkan bisa digunakan untuk mengukur sikap terhadap produk. Misalnya kalian mau berwirausaha, kemudian kalian mengembangkan suatu produk, kemudian kalian ingin mengetahui opini masyarakat terhadap produk kalian. Misalkan produknya adalah kue kering. Kue kering A, enak, tidak enak. Kemudian orang disuruh merating. Kalau jawabannya 5, oh berarti itu enak. Tapi kalau dia cuma cenderung ke arah yang angkanya kecil, oh itu berarti tidak enak. Misalkan renyah atau melempem. Misalkan manis atau kurang manis. Atau misalkan terlalu manis atau apalah yang itu mencakup mencakup sifat yang itu berpasangan. Kayak gitu ya. Ini namanya semantik diferensial. Apa hal-hal yang perlu kita perhatikan kalau kita mau menulis item? Yang pertama terkait jenis format yang umum digunakan. Kalau kita skala psikologi nanti biasanya kita menggunakan Likert. Jadi ya sudah, kita gunakan yang biasa digunakan orang kayak gitu. Likert misalnya. Kemudian kita harus memperhatikan jumlah pilihan respon kita mau berapa. Kita mau yang pakai yang minimal saja 2 dengan segala resikonya, atau mau lebih dari 2, 3, 4, 5, atau banyak sekali sampai 13. Nah, kita harus memperhatikan responden kita nanti siapa. Apakah orang yang bisa menilai dirinya itu dalam rentang 13 poin? Ya, karena itu kan lebih rumit tentu saja ketimbang yang cuma 6 poin. Ya kan? Kemudian yang ketiga, label bagi opsi respon. Kita harus memperhatikan level interval pengukurannya. Sebisa mungkin antara opsi 1 ke 2, 2 ke 3, itu jaraknya sama. Contohnya misalkan sangat tidak sesuai dengan tidak sesuai, antara sesuai tidak sesuai, sesuai dan sangat sesuai, itu kalau digambarkan kan seperti yang satu setingkat lebih tinggi dari yang berikutnya setingkat lebih tinggi dari itunya, dari yang sebelumnya, kemudian yang berikutnya lagi setingkat lebih tinggi lagi. Jadi dia intervalnya sama. Kalau misalkan itu berupa skala frekuensi, ya jangan melompat. Misalkan dari selalu langsung kadang-kadang lalu sering. Dilewati jarangnya, karena biasanya setelah selalu itu yang paling sering, yang paling frekuensinya paling selalu itu kan di setiap waktu, berikutnya itu adalah sering itu setingkat lebih jarang ketimbang selalu, di bawahnya lagi ada kadang-kadang, di bawahnya lagi jarang, baru tidak pernah. Nah, itu intervalnya itu harus kita perhatikan. Berikutnya, nilai tengah. Kita mau pakai nilai tengah atau tidak? Kita mau pakai opsi netral atau tidak? Kita mau pakai opsi tidak tahu atau tidak? Misalkan ada soal, benar atau salah? Ibu kota Indonesia ada di Kalimantan Timur, benar atau salah? Kita mau pakai opsi tengah nggak? Memberikan kesempatan orang yang tidak tahu untuk menjawab tidak tahu, sehingga dia tidak menebak. Nah, itu harus kita perhitungkan. Atau kalau itu berupa skala sikap, kita mau tambahkan opsi netral tidak di tengah-tengah. Jadi, sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Itu kan ada dampaknya. Dan pemilihan respon itu formatnya itu harus konsisten di seluruh item. Jadi nggak boleh campur-campur, nggak boleh bervariasi. Nah, itu saja materi kita pada sesi 1 ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.